Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi ya kasus HP LG G4. Kemarin sudah kita bahas ya, awalnya HP ini tuh boot loop tiada henti. Lalu kita coba flashing, ternyata proses tidak mau berjalan ya, dan muncul keterangan error. Jika kita pelajari di notif, keterangan error itu mengarah ke hardware, dan biasanya itu mengarah dan fokus ke CPU. Mengapa kita langsung vonis CPU? Karena kasus ini sering banget terjadi di HP LG ya, khususnya LG G4 ya. Oke, kita bongkar HP-nya ya. Kita akan mengarah ke bagian hardware. Kali ini apa yang kita lakukan? Kita akan lakukan teknik rebal. Apa itu teknik rebal? Teknik ACP. Apa itu ACP? Angkat, cetak, pasang. Bulet banget sih ya. Tinggal bilang diangkat, pasang lagi gitu aja kok. Wah, ini saya ini sambil nahan tenggorokan guys. Tenggorokan saya ini radang ya, jadi rasa gatal kadang tuh. Saya mohon maaf ya jika penyampaian kurang maksimal. Oke, ini sudah kita lepas ya. Untuk bagian mesin kita akan buka di mana letak IC CPU. IC CPU itu berperan penting dalam ponsel sebagai motorik kinerja ponsel. Artinya berarti komponen yang paling besar, baik segi diameter, kapasiti, fungsi. Jika kita lihat seperti ini secara kasat mata ya, tentunya ada IC yang besar di tengah, itulah CPU. Dan informasi untuk LG G4 ini menggunakan chipset Qualcomm. Oke, kita akan lakukan pengangkatan CPU. Modal nekat aja lah. Ya. Kita bantu dengan blower ya di setelan angin 3, lalu panasnya 375. Tahapan awal kita lihat dulu CPU kondisi lem atau tidak. Ternyata ini kondisi terlem, sehingga kita bersihkan dulu lemnya bagian pinggir. Jika dirasa ada ruangan terbuka, biarkan saja dulu. Lalu kita fokus untuk angkat IC-nya di bagian atas. Untuk CPU LG G4 itu ada 2 IC, atas dan bawah. Kita copot dulu ya bagian atas. Ya, ini saya bantu dengan blower di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375. Tembak fokus sampai dia melompat ya. Ya, sudah terlepas ya untuk IC bagian atas. Nah, ini dia. Lalu kita tembak untuk mesin bagian bawah. Sebetulnya untuk kasus CPU saya itu tidak terlalu tidak terlalu ngeh ya untuk memperbaikinya, karena saya tidak telaten lagi kayak dulu ya. Jadi artinya saking mungkin banyak kasusnya, kalau CPU ini menyita waktu, tenaga, pikiran, dan juga belum tentu berhasil. Itu CPU. Itulah mengapa jika sobat semua mau nyervis kasusnya CPU ya saya nyerah. Namun kesempatan kali ini saya akan usaha dan fokus dan maksimalin ya untuk supaya kita belajar bareng-bareng. Ya sudah, kita angkat, tambahin flux ya, lalu tambahin timah.
supaya timah yang ada di kaki itu lunak. Lalu setelah itu kita solder wig seperti ini. Untuk proses pembersihan CPU yang kondisi lem itu lumayan sabar dan harus telaten. Kita mesti bersihin dulu lem-lemnya. Yang kita lakukan awal pertama, bersihin bagian PCB ya. Lem-lem yang masih ada tersisa kita bantu dengan blower. Kita sesek di bagian yang masih ada lemnya. Jadi mesti bersih ya. Pastiin lem sudah nggak ada lagi di bagian papan bautnya. Lalu jika dirasa lemnya masih kuat, coba di solder terus ya, supaya lem gampang terangkat. Nah, ini saya sebagian tambahin timah ya. Lalu kita bersihkan, lalu kita ulangi lagi supaya memang bersih lemnya. Ya, untuk sementara saya rasa cukup ya. Ini kondisi di papan bootnya. Lalu kita lakukan pembersihan di IC yang sudah kita copot. Nah, ini bisa diperhatiin ya, IC-nya itu kan banyak banget dilapisi lem. Kita lakukan pembersihan. Kadang waktu pembersihan seperti ini itu lumayan harus kita teliti dan telaten ya. Membutuhkan waktu lama sampai dia memang betul-betul bersih. Ya, ini kondisi terlem warna hitam ya. Nah, ini terus mainkan dengan solder, tambahin flux lagi, mainkan dengan solder wig atau good wig, ratakan lagi, tambahin timah lagi, solder lagi supaya lem dikit demi dikit luntur. Itulah mengapa pengerjaan CPU nggak ada yang murah biayanya, karena memang prosesnya jelimet dan harus telaten. Nah, saya ini orangnya sudah mulai nggak telaten kayak dulu. Jadi kalau udah CPU, jiwa cancelku itu meronta-ronta guys. Udahlah, nggak sanggup saya nggak bisa, gitu aja udah selesai. Ya, lalu maksimalin terus ya, terutama fokus di bagian lem. Jika masih ada lem di bagian pinggir, tengah, ya bersihkan semua. Nah, ini bagian atas juga. Di bagian atas ada nyempil di tengah, itu terdapat tulisan Qualcomm ya, MSM 8992. Nah, itu chipset Qualcomm atau SoC nya atau System on Chip untuk di LG G4. Nah, ini juga masih banyak terdapat lem, kita bersihkan pelan-pelan. Ini video saya speed hingga 4 kali. Real time-nya ini berlangsung lama. Ini saya percepat ya. Bantu lagi dengan good wig. Jadi yang bikin lama itu pembersihan terhadap lem. Jika kita temui CPU tanpa ada di lem, itu enak tuh. Namun kan kebanyakan di lem ya, itu yang bikin dan menyita waktu. Oke, ini sudah mungkin sudah bersih lah ya.
Dia menggunakan CPU MSM 8992. Wow, saya nggak punya ini cetakan platnya. Wah, saya mesti bawa ke tempat Koh Acing dulu ya. Koh Acing ini teman juga ya, si Kokoh, dia mungkin punya ya plat cetakan. Kalau saya nggak punya ini untuk MSM 8992. Kalau nggak punya begini langsung catat ya, supaya nanti jika punya budget langsung beli, jadi nggak lupa. Ya, ini untuk IC yang kedua juga guys, bersihkan dari lem. Nah, kondisinya ya seperti inilah prosesnya itu. Ini baru proses pembersihannya. Setelah dirasa bersih semua, lalu kita cetak dengan plat. Nah, plat itu macam-macam. Biasanya ada kodenya ya. Kalau ini kan berarti MSM 8992. Kita harus gunakan plat BGA dengan seri yang sama. Ya, jadi ini untuk IC yang kedua sudah cukup. Nah, ini kedua-duanya harus dicetak kaki ya. Kakinya itu kan mesti kita cetak supaya saat pemasangan berfungsi secara maksimal ya. Ya, saya akan bawa dulu ke tempat Koh Acing si Kokoh ya buat nyetak ini ya. Oke lah. Oke guys, ini sudah kondisi saya cetak kakinya. Jika sudah, langsung dipasang. Jadi untuk pencetakan kaki terhadap plat itu sudah saya videokan ya, sudah pernah bikin. Nah, karena sifatnya saya itu minjem tempat si Kokohnya, tentunya ke tempat kerjanya ya nggak bisa saya videokan ya. Jadi ini kondisi sudah dicetak kaki, tinggal dipasang. Lalu ini yang kedua juga. Nah, ini pun kita berusaha ya, entah dia mau nyala lagi atau malah mati total, yang penting berusaha. Kalau udah ke urusan CPU itu nggak ada yang bisa mastiin langsung nyala atau tidak. Itu rahasianya CPU. Itulah mengapa banyak banget faktor yang bikin kita itu nolak ya. Ya, untuk kasus CPU ini ya memang juga sering banget terjadi di Android ya. Namun tenang saja, selama penggunaan gadget itu wajar aja ya, atau penggunaan HP wajar aja sih, CPU aman ya. Apalagi untuk HP-HP terbaru sekarang tuh CPU terpantau aman sejahtera ya. Hanya di MMC kebanyakan. Nah, ini kalau HP-HP zaman dulu MMC kuat, tapi CPU yang kadang bermasalah. Ya, saya sudah cek ya untuk kondisi mesin tidak konslet ya. Jadi setelah kita pasang CPU, cek dulu konslet tidak. Jika tidak ya berarti pemasangan insya Allah aman ya. Alhamdulillah. Muncul logo LG ya. Alhamdulillah muncul logo T-Mobile. Ya Allah ya Rabbi, sampai batuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Ya, jadi prosesnya seperti itu ya guys. Ya, mohon maaf ya jika penyampaian saya seperti ini, karena saya
lagi nahan juga nih, tenggorokan kok gatel banget. Dan alhamdulillah ya, walaupun kondisi saya masih radang tenggorokan, tapi kalau cuan tuh ya tetap cuan guys. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah, sudah kelar ya. Jadi ini proses untuk rival ya, rival CPU itu butuh ketelatenan, butuh keseriusan jika sobat semua ingin nyoba ya. Nggak ada salahnya coba saja rival CPU, karena kasus-kasus ini tuh ya banyak tuser yang nggak pingin fokus ke situ, tapi banyak juga yang fokus ke situ ya. Kalau saya ya jelas terang saya nggak bisa ya, saya nggak telaten. Jadi kalau sobat semua mau servis ke saya CPU ya saya belum bisa. Yang jelas ini hanya untuk pembelajaran buat teknisi pemula ya. Nah ini saya matikan, saya nyalakan, sudah normal. Artinya itu jika tadi saya matikan terus dia mati, lalu saya nyalakan tuh nggak mau hidup, nunggu lagi 1 jam baru dia mau hidup, berarti ya CPU sudah memang betul harus diganti. Nah ini untuk tombol-tombol yang lain berfungsi dengan baik ya. Jadi untuk rival CPU kita mesti cek semua, touchscreen, lalu cas, lalu apapun itu, karena yang kita oprek itu di bagian jantung atau otak juga. Oke lah, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Dan mohon maaf jika penyampaian saya begini karena lagi sakit ya tenggorokan ini. Terima kasih ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.